LMT Auto. Sudah lama ya saya tidak membuat video baru lagi. Dan apa kabar kalian semua para subscriber saya, baik yang lama ataupun yang baru subscribe channel ini. Dan para subscriber saya, semoga kalian selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Walaupun memang sekarang ini kita lagi dihadapi masalah pandemi ya, pandemi COVID-19 atau yang disebut dengan Corona. Dan sebelum bulan Ramadan datang, tepatnya 2 minggu lagi ya, insya Allah bulan Ramadan akan datang. Pandemi ini insya Allah akan berakhir dan kita akan bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Amin. Amin. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini juga, saya ingin mengirim barang kirim paket ini ke JNT Express. Kenapa saya mempercayai JNT Express? Karena JNT Express itu pelayanannya tuh bagus, terpercaya, dan aman. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam JNT. Sekarang kita lagi nunggu antrian dulu ya, nunggu antrian untuk kita mengirim barang paket ini. Dan alhamdulillah di sini juga tempatnya dingin ya, dan kita dikasih tempat duduk ya seperti ini. Jadi kita, dan memang karena memang lagi pandemi ini, memang pastinya bikin seperti ini, bikin seperti kita social distancing ya. Dan semoga tanda ini insya Allah akan cepat pulang ya, dan segera berakhir pandemi ini. Oke, kita tunggu antrian dulu. Alhamdulillah barangnya kita sudah kirimkan. Memang untuk estimasinya memang ini kita pakai yang reguler atau JNT-nya 2-3 hari ke depan barangnya baru sampai di rumah. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan video pertama saya ya. Silahkan ditonton videonya. Oke, selamat datang di LMT Auto. Apa kabar kalian semua para subscriber saya, baik yang lama ataupun yang baru subscribe ya. Jangan lupa sebelum kalian ingin melanjutkan video ini, jangan lupa di like dulu dan subscribe dulu video ini, channelnya juga. Sudah lama ya saya tidak membuat video baru lagi ya, karena memang lagi di masa pandemi ini COVID-19. Saya jujur agak susah ya untuk mendapatkan sebuah pinjaman mobil untuk direview ya. Ya memang kita kan untuk saat ini kita masih disuruh oleh pemerintah kita untuk tetap stay di rumah, walaupun memang saya sendiri sebenarnya bukan yang kerjanya itu tidak bisa dilakukan di rumah. Tapi tetap semangat ya. Dan semoga kalian para subscriber saya diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini memang saya memang tidak mereview mobil ya. Dan saya kembali mereview sebuah motor ya, sepeda motor. Yang dimana saya ini jujur, karena dulu terakhir saya review motor itu yang Yamaha Jupiter MX 135 King 135 yang itu ya, 135 yang model yang generasi kedua. Itu saya terakhir review motor ya. Karena semakin kesini saya memang lebih cenderung ke dunia permobilan. Tapi motor ini akan saya bahas di channel ini di LMT Auto, karena jujur emang ini adalah motor saya sendiri, dan ini untuk pemakaiannya ya cukup enak sih, cukup nyaman. Motor apa sih? Tapi kalian udah lihat thumbnailnya motor apa ya. Oke, jangan usah lama-lama, kita langsung mulai aja untuk review Yamaha NMAX. Tapi ini yang non ABS ya, tahun 2016. Jentikan karyamu.
Nah, ini dia motornya ya. Yamaha NMAX tahun 2016, tapi ini non ABS. Dan alhamdulillah saya emang waktu itu dapat ya yang generasi pertama ini. Ini yang tahun 2016 saya dapat dari pemilik pertama dulu. Ini saya adalah tangan kedua. Untuk di bagian depan memang si Yamaha NMAX ini bagus ya. Dia lampunya ini kalau malam ini dia lampunya LED ya di sini ya. Walaupun memang di sini dia lampu kecil masih menggunakan bohlam. Seinnya juga masih menggunakan bohlam. Untuk di sini suspensinya dia bagus, sudah menggunakan teleskopik. Yang dimana menurut saya sih oke ya. Jadi kayak Harley ya depannya ya. Benar-benar kayak motor moge gitu ya. Tapi jujur ya, saya punya pendapat kalau motor ini sebenarnya emang NMAX itu adalah seperti motor zaman Matic zaman dulu yang pertama kali keluar dari Yamaha, yaitu Yamaha Nuvo. Emang dia agak sekelas mirip ya. Dan ini yang masih agak saya ragukan di sini tuh, saya agak ngomong kekurangan dikit ya. Ini di sini memang dia PR-nya itu emang depannya juga keras. Apalagi waktu kalau kita maaf ngajar lubang gitu, itu kayak ada suara-suara goib gitu ya, suara goib apa tuh? Jadi kayak seolah-olah PR patah gitu, bertak gitu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi so far motor ini asik sih dan keren gitu depannya gitu. Nah, ini sebenarnya motor Yamaha NMAX yang generasi pertama ini dia nih yang belum facelift ya. Jadi masih model yang sebelum facelift. Yang dimana nih aslinya nih sebenarnya pelek ini asli warna hitam ya. Ini sudah saya cat jadi warna hitam. Dia aslinya ini warna silver seperti ini. Tuh ada gambar lewat. Nah, untuk profil bannya ini dia menggunakan ban Maxxis dengan ukuran 120/70 ring 13. Dan menurut saya memang pelek ini juga gagah ya dia ya. Jadi kita kalau lagi jalan itu, maaf ya kalau agak kotor motornya, dan keren gitu. Makanya ini saya cat hitam jadi biar lebih keren. Dan untuk rem cakram memang dia belum ABS ya kalau yang tipe ini ya. Dan tapi kalau mau ditambah logo ABS juga bisa sih di sini ya. Jadi kelihatan kalau itu ABS. Di sini ada kayak semacam ABS juga gitu ya. Tapi ini karena ciri khas NMAX ya. Nah, untuk tampilan sampingnya dia seperti ini ya Yamaha NMAX ya. Maaf ya kalau udah agak baret-baret karena ini motor pemakaian. Dan di bodinya nih dia pakai logo timbul gitu ya. Jadi kelihatannya kayak mewah gitu ya. Keren banget. Dan di sini pijakannya ini jujur sangat enak ya, apalagi kalau duduk begini tuh sangat enak. Dan di sininya nih kita buat tapak kaki juga enak. Dia tangki bensinnya di luar. Jadi kita kalau memang sih saran saya juga sebenarnya kalau ngisi bensin walaupun tangki di luar seperti ini kayak moge gitu ya, tetap harus turun. Dia di situ ada air radiatornya. Dan kalian pasti bingung, ini radiator ngisinya dari mana? Nah, dia tuh ngisi radiatornya dia dari sebelah sini ya. Ini kita buka ini ya nih. Ini karena udah ditambahin pakai aksen seperti ini, jadi kita harus buka baut-bautnya dulu. Dan kalau aslinya dia ini berwarna hitam dan itu sangat gampang dicopot. Yang buat buka air radiator itu ya. Dan ini kita bisa ngukur air radiatornya ada di sini. Pijang kaki juga lumayan enak nih kalau yang boncengan gitu kan. Nah, untuk tampilan belakangnya dia seperti ini ya, Yamaha NMAX itu yang generasi pertama. Menurut saya memang keren sih, apalagi dengan lampu remnya nih. Dengan lampu remnya itu LED ya, walaupun dia lampu kecilnya dia masih menggunakan biasa dan lampu sennya masih menggunakan yang bohlam biasa. Dan di sini dia tidak ada tonjolan ya, untuk pertama kali keluar dia masih yang spakbor rata seperti ini. Karena kalau yang generasi baru kan dia sudah yang ada tonjolannya seperti itu. Dan dia di sini ada list hitamnya juga di sini nih. Jadi mempergagah ya motor ini. Nah, ini dia mesinnya dari Yamaha NMAX tahun 2016. Dia mesinnya ini jenisnya adalah VVA 1 silinder. Untuk cc sendiri Yamaha NMAX ini mempunyai cc sekitar 155 cc. Jadi hampir setara fiction ya. Dia memang ini sebenarnya hampir mesinnya ini mesin fiction, tapi yang dibikin Matic. Karena fiction itu kan motor kopling ya. Kalau ini kan dibikin motor Matic.
Itu untuk tenaganya sendiri di putaran atasnya itu tenaganya itu dari mulai itu bisa mencapai 11,1 Nm horsepower, dan untuk torsinya sendiri dia bisa mencapai sekitar 14,4 Nm. Jujur, selama saya pakai menggunakan motor ini, untuk tarikan bawahnya dan tarikan atasnya itu enak. Walaupun ya memang sih dia agak sedikit boros. Ya wajar lah, ada harga ada barang. Jadi wajar kalau dengan cc segini, dengan matic juga, maticnya CVT dalamnya, ya dengan segitu ya wajar lah dengan cc segitu matic. Kalau mikirin boros, ngapain punya motor ini kan. Tapi yang sangat disayangkan dari generasi pertama NMAX ini memang katanya itu suspensinya. Ya, suspensinya ini katanya adalah suspensi Mio yang didouble jadi dua. Makanya katanya itu emang sih, saya juga ngerasain dia emang agak keras, tapi nggak begitu keras banget kok yang seperti dibilang, bukan katanya batu ditempel, enggak kok. Ini jujur motor ini sangat enak kok untuk dikendarai. Tapi dia kalau dengan per seperti ini menurut saya jadi agak lebih stabil. Jadi kita di jalan juga nggak berasa gimana gitu ya, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras sih kalau menurut saya ya. Oke, itu pendapat dari saya. Untuk NMAX memang dia kuncinya masih seperti ini ya, kuncinya seperti ini. Dia memang masih kunci kontaknya seperti ini nih. Dia juga ada pelindungnya nih. Kalau kita mau tutup pelindungnya tadi dipencet, dan kalau buka dari sini. Dan kalau kita mau buka jok, kita tinggal tekan sedikit aja. Tapi nanti kita bahas joknya, kita akan bahas di luar dulu sini. Di sini dia tombol-tombolnya cuma hanya ada lampu jauh, lampu sen, dan klakson. Dan di sini ada starter. Dan sayang memang dia sudah tidak mempunyai saklar. Dan di sini ada tempat penyimpanan yang lumayan besar. Oh, bisa naruh pulpen ya di situ ya. Dan naruh HP, naruh apapun di situ ya. Tapi hati-hati, jangan ditinggal, tercopet. Nah, di sini ada tempat penyimpanan kecil yang bisa buat naruh koin atau benda-benda kecil gitu ya. Benda-benda tipis. Coba kita langsung nyalain dulu yuk motornya. Nah, untuk tampilan speedometernya seperti ini ya dia ya. Tampilan speedometer seperti ini. Kalau yang pre-facelift dia itu warnanya hitam ya ininya. Kalau yang generasi yang pertama kali keluar ini tahun 2016, dia untuk odometernya seperti ini. Maaf ya kalau suara motornya agak kasar. Ya, agak dikasih kencang dulu. Nah, dia ini ada tombol. Kalau ini tombol buat ngereset. Tapi jujur kalian jangan salah mencet ini kalau lagi di trip meter ya, karena ini membuat ngereset. Paling biasanya sih ya buat oli sih, kalau kita habis ganti oli emang kita harus reset di sini. Dan di sini ini kan lagi tombolnya kan oli gitu ya, trip kilometer oli yang dipakai selama sebulan ini sama saya. Ini harus diganti. Dan di sini ada tombol-tombol yang tombolnya ini ada macam-macam sih, selain oil itu ada loh V-belnya udah 14.000, harus udah ganti nih. Tapi ya nanti akhir bulan insya Allah saya ganti. Ada buat eco indikator ini kalau lagi jalan nih kelihatan loh kita, jadi makanya seberapa hemat motor ini. Dan average-nya tuh nah sekitar 375 ya saya pakainya ya, ekonya ya, perbandingannya average-nya. Dan ini odometernya ada. Motor ini sudah jalan sekitar 20.000 ya, karena waktu saya pertama kali beli, maaf ya tapi nggak ada fotonya, itu dia saya baru beli itu sekitar 10.000 km. Ya memang sih karena jarak saya jauh kerjanya, jadi agak udah tinggi ya untuk kilometernya. Dan dia bagusnya juga emang ada jam di sini nih, jadi kita tahu, jadi kita jalan, selama kita perjalanan kita sambil lihat waktu kapan sih kita akan nyampe di tempat itu, atau kapan kita akan pulang, nyampe rumah jam berapa gitu kan kalau lagi jalan. Ini sangat berguna sekali loh, walaupun memang ini belum saya atur lagi ya, ini agak sedikit lambat dari jam yang pada umumnya, maksudnya dari waktu yang tepatnya. Nah, keunggulan dari NMAX itu juga adalah dia juga mempunyai bagasi yang super luas. Ya memang sih nggak begitu luas banget, tapi jujur ini sangat membantu saya dalam menaruhkan akomodasi untuk naruh barang di dalam. Jadi kadang-kadang sekarang ini saya kalau semenjak punya motor ini saya tidak pernah bawa tas lagi, karena lumayan luas juga dalamnya. Dan di sini ada pemberitahuan untuk
tekanan angin ban ya, tekanan ban, dan buat maksimal untuk perboncengan ya motor ini. Dan ini jujur, ini buat naruh helm aja kuat ya, tapi ingat naruh helmnya harus dengan yang benar, jangan asal, karena kalau dia asal dia nggak bisa nutup. Sebenarnya saya ingin test drive motor ini diambil jalan, tapi berhubung mau hujan dan waktunya sudah mepet, saya review aja ya. Nah, motor ini jujur ini sangat nyaman loh, enak didudukinya loh. Tuh. Ini duduk sangat nyaman diduduki, dan nih kaki saya nih. Tuh, kalau ini jujur, kalau ini dengan posisi yang sangat nyaman ini, menurut saya juga ini buat touring nih motor ini emang asik banget. Dan apalagi kalau boncengan sama doi, wah itu enak banget ya. Tapi jujur, walaupun memang motor ini agak sedikit boros, tapi untuk kenyamanan oke dah. Walaupun memang motor ini disebutnya dengan motor arogan ya. Jujur, saya selama 6 bulan punya motor ini, jujur motor ini sangat enak kok. Apalagi saya waktu itu mendapatkan dengan harga yang cukup murah ya, karena kalau baru-barunya itu dia tuh bisa hampir 30 juta ya, bisa hampir 30 juta. Kalau yang ini waktu itu ini sekitar 25, ini karena yang non ABS. Kalau yang ABS baru dia lebih mahal lagi. Tapi jujur dengan harga seharga Scoopy baru tuh, saya jujur saya sangat fun to drive juga sih naik motor ini. Apalagi kalau lagi boncengan sama doi, itu fun to drive. Dan motor ini cocok loh untuk yang jiwa muda, kreatif, dan seperti saya yang produktif. Ini jujur motor ini sangat enak buat dikendarai. Apalagi ini kalau buat touring ya, nanti ya setelah pandemi ini berakhir, jujur saya pengen buat touring, apalagi dengan motor ini. Oke, sekian dulu untuk video saya hari ini mengenai Yamaha NMAX 155cc yang non ABS tahun 2016. Mohon maaf kalau masih ada salah kata dalam mengulas mobil atau motor, karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Dan mohon dimaafkan juga ya lahir batin, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Bagi kalian yang ingin beli motor seperti saya ini, kalian bisa ikutan kompetisi video dari JNT, yaitu JNT kan karyamu. Jadi kalian membuat video minimal durasi 1 menit, itu langsung disubmit aja nanti ke linknya yang ada di bawah ya, di deskripsi. Nanti saya bagikan di deskripsi linknya. Dan kalian bisa mendapatkan hadiah senilai 50 juta untuk 2 orang pemenang. Dan nanti paling lambat videonya untuk dikirimnya itu sekitar tanggal 30 April 2020. Jadi masih ada berapa hari lagi ya untuk kalian nih yang belum buat seperti saya. Coba aja langsung buat videonya semenarik mungkin dan kreatif kalian mungkin ya. Tentang temanya itu adalah jiwa muda, kreatif, dan produktif. Yang dimana kalian pasti yang buat ini seperti ini adalah jiwa muda ya, jiwa muda yang kreatif juga dan produktif seperti saya. Dan apalagi lagi bentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, itu jujur semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pandemi ini segera berakhir. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton.